Selamat pagi, Pak Alhadi, Bapak Ibu sekalian, peserta perkuliahan mata kuliah komputasi lanjut dan Big Data. Kami dari kelompok Ngehits, saya sendiri, Rudolf Bomartua, beserta dua rekan saya, Wildan Al Rashid dan Pak Teadi Tungson akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul penggunaan dan penerapan Big Data, Data Science, dan AI, serta metode tools terkait. Eh, Di sini, latar belakangnya adalah data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategi, terutama ketika memasuki era ledakan data atau big data, di mana perusahaan-perusahaan dalam berbagai sektor diharuskan menangani sejumlah data besar atau big data. Hal ini dikarenakan data yang besar dapat menawarkan wawasan yang sangat berharga. Selain itu juga menawarkan keunggulan kompetitif jika sumber daya teknologi dan organisasi mendukung mereka. Yang pertama, penggunaan atau penerapan Big Data serta metode atau tools terkait. Kita mulai dulu dari definisi dari Big Data, adanya pergeseran representasi data dari yang tekstual dalam bentuk buku tercetak menjadi virtual yang dibaca secara visual telah menciptakan tantangan baru bagi masyarakat. Data yang tersaji secara virtual ini memiliki jumlah yang sangat besar, akses yang sangat cepat untuk ditemukan, dan tersaji secara variatif berupa teks, grafik, gambar, diagram, bahkan video. Arus data dan informasi tumbuh signifikan dalam ukuran jumlah dan media yang bervariasi, yang kemudian disebut sebagai Big Data. Sugiarsono 2015. Untuk data pengguna dari Big Data itu sendiri, di tahun 2012 ada Facebook yang mencapai 1 miliar, yang menangani 350 juta unggahan foto, 4,5 miliar like, dan 10 miliar pesan setiap hari. Artinya bahwa jejaring sosial media ini menyimpan data lebih dari 100 petabytes untuk kebutuhan analitiknya. Di tahun 2014, Twitter mencapai 500 juta dengan 284 juta pengguna aktif dan setiap hari menangani 1,6 miliar search query. Di tahun 2013, pengguna YouTube mencapai 1 miliar pengguna. Mesin pencari search engine Google mempublikasikan data bahwa pada bulan April 2014 mencatat sekitar 100 miliar query pencarian per bulan. Dan angka tersebut menampakkan bahwa pergerakan data sungguh sangat besar sekarang ini dan akan terus tumbuh. Teknologi dan infrastruktur dari Big Data. Menurut Aryasa 2015, teknologi Big Data memiliki data-data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database konvensional, sehingga diperlukan sebuah teknologi berupa software yang bisa mengekstrak dan memperoleh data yang diperoleh secara spesifik. Dalam perkembangannya, terminologi Big Data selalu dikaitkan dengan science, data mining, maupun data processing. Namun Big Data melibatkan infrastruktur dan teknik data mining atau data processing yang lebih canggih dari sebelumnya. Dalam mengimplementasikan teknologi Big Data pada suatu lembaga, maka dibutuhkan 4 elemen penting, yaitu data, teknologi, proses, dan SDM. Ini adalah manfaat dan contoh Big Data dalam bisnis. Yang pertama, ada pengembangan produk menjadi lebih mudah. Tentunya, kalau sebaliknya, jika ada produk yang penjualannya sangat rendah, maka Anda bisa menganalisis penyebabnya dari data yang ada. Kemudian yang kedua, peluang inovasi bisnis lebih terbuka. Dan jika Anda dapat mengenali tren minat konsumen, yang bisa jadi dari jenis produk atau berdasarkan banyaknya transaksi suatu produk. Yang berikutnya dapat merancang UX yang lebih user-friendly. Ya, interaksi konsumen melalui aplikasi webnya ataupun website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Kalau alurnya membingungkan, bisa jadi konversi yang dihasilkan kecil. Yang terakhir adalah risiko manipulasi data dapat dihindari. Nanning 2021. Era Big Data, revolusi industri atau disingkat dengan RI 1.0 dimulai di sekitar abad ke-18 dan ditandai dengan ditemukannya mesin uap serta mesin tenun mekanis. Setelah sekitar 100 tahun baru kemudian muncul RI tahap 2. Begitu juga dengan revolusi industri tahap ketiga yang muncul kurang lebih setelah 100 tahun di sekitar tahun 1969 ketika robot, elektronik, dan ICT memulai eranya. Revolusi industri 4.0 muncul lebih cepat dari tahapan revolusi industri sebelumnya, kurang dari setengah abad sejak revolusi industri tahap ketiga dimulai. Benang merah revolusi industri 4.0 adalah data. Berbagai metode aplikasi dan teknologi seputar data ditemukan dan semakin melekat di kehidupan masyarakat. Kemungkinan revolusi industri yang berkembang lebih cepat memang cukup besar, terutama karena pengaruh munculnya komputer kuantum bagi dunia industri atau usaha dan pemerintah eksponensial rate ini sangat penting menyusun strategi optimal tahapan pembangunan atau investasi. Taufik 2020.
Pada tahun 90-an, saat seseorang menyebut kata perusahaan, maka yang ada di bayangan kita kemungkinan besar adalah pabrik atau manufacturing. Namun perusahaan di era industri 4.0 banyak yang sebenarnya hanya mengumpulkan data lewat aplikasi atau web, kemudian mengirimkan data tersebut melalui internet ke server perusahaan untuk diolah menjadi informasi berharga dan dikirimkan kembali ke pengguna. Perusahaan transportasi online menerima data tentang permintaan kebutuhan alat transportasi dari pengguna. Data tersebut dirubah menjadi informasi ke pengemudi ojek online atau ojol di sekitar pengguna, lalu dijadikan solusi dengan menghubungkan si ojol dengan pengguna. Traveloka tidak memiliki hotel sendiri, Tokopedia tidak memiliki toko sendiri, Gojek ataupun Grab tidak memiliki armada sendiri, dan seterusnya. Perusahaan di era industri 4.0 utamanya mengubah data menjadi informasi atau insight atau solusi bagi pengguna. Karakteristik dari big data itu bermula dari yang pertama itu yaitu 3V utama, yaitu value, velocity, sama volume, kemudian berkembang menjadi 4V, 5V, bahkan hingga sampai 18V. Ini menurut dari si Arokia Panimalar tahun 2017. Seperti yang ada dalam tabel. Yang terakhir adalah complexity. Yang berikutnya adalah statistik di big data. Suatu asumsi dasar semua model statistik atau data mining atau machine learning, data science konvensional adalah data yang centralized atau terpusat. Centralized data tidak lagi dipandang sebagai solusi efisien ketika datanya besar. Pemodelan statistik untuk data yang terdistribusi berbeda dengan ketika datanya berada di satu tempat. Jika statistik konvensional hanya fokus pada optimal parameter untuk generasi ke populasi yang terbaik, pada sistem dengan data terdistribusi, statistiknya juga dioptimalkan untuk komunikasi antar node yang minimal dan upaya untuk mencapai optimum global dari berbagai solusi parameter optimal lokal di node-node yang ada. Aplikasi Big Data dan Data Science ini bisa dilihat dari gambar ini. Aplikasi Data Science dan Big Data sudah cukup jamak bagi kebanyakan masyarakat. Sebut saja berbagai aplikasi yang ada di mobile phone. Misal, ketika masyarakat menggunakan aplikasi transportasi online, marketplace, analisa data dari sistem smart city, media sosial, dan sebagainya. Secara umum, spektrum Big Data meliputi banyak aspek, tidak hanya tentang teknologi saja, tapi juga metode, aplikasi, hingga aspek sosialnya. Ini penggambaran tadi, jadi big data ataupun data science ini aplikasinya untuk education, ya. Di sini ada untuk otomotif, retail, bank dan insurance, security, counterterrorism, healthcare dan research, telecommunication, government development, web and digital media, and also energy and utilities. Teknologi komputasi di Big Data. Perkembangan teknologi terkait dengan pengolahan data tidak akan luput dari peran komputer yang kemudian membantu melakukan berbagai perhitungan dari data, baik dalam membentuk model terbaik atau optimal maupun dalam melakukan prediksi atau peramalan dari model tersebut. Berdasarkan bagaimana data masuk dan diolah, CPU, Central Processing Unit, komputer terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebuah proses dan sumber data yaitu SISD, sebuah proses dan beberapa data yaitu SIMD, dan beberapa proses dan sebuah sumber data yang disingkat dengan MISD, dan beberapa proses komputasi dan data MIMD, seperti kebanyakan komputer modern saat ini. Ini bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Ya. Dari beberapa penjelasan tadi, kita tahu bahwa yang pertama dikelompokkan menjadi ada namanya centralized data dan computation, yang kedua centralized data, distributed computing, yang ketiga distributed data, centralized computing, yang keempat distributed data, distributed computing. Nah, di sini dikatakan bahwa big data starts with large volume, heterogeneous, autonomous, sources with distributed and decentralized control, and seeks to explore complex and involving relationships among data. Ini menurut Shindong et al. 2014. Selanjutnya dikenal juga dengan bahasa pemrograman. Setelah database dan komputer atau komputasi, perkembangan teknologi terkait data tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi perangkat lunaknya atau software. Ketika komputer pertama kali digunakan, instruksi ke komputer dilakukan dengan bahasa yang mendekati bahasa mesin atau sebut saja assembler. Paradigma pemrograman ini kemudian berkembang ke penggunaan fungsi dan kumpulan fungsi atau prosedur yang biasa disebut sebagai teknik pemrograman terstruktur atau prosedural. Paradigma pemrograman yang paling populer saat ini adalah pemrograman berorientasi objek, di mana suatu objek atau kelas kemudian memiliki fungsi dan atribut atau properties yang melekat. Nah, di sini adalah top 10 most popular program languages. Seperti yang Anda lihat di sini ada MATLAB, kemudian ada
ada C++, ada PHP, dan lain sebagainya. Dan saat ini peringkat pertama itu ditempati oleh Python, itu berdasarkan data dari tahun 2020. Selanjutnya, penggunaan dan penerapan data science serta metode tools terkait akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Wildan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penggunaan atau penerapan data science serta metode atau tools terkait. Oke. Yang pertama ada pengertian data science. Data science ini merupakan ilmu pengetahuan multidisiplin yang secara khusus mempelajari data, terutama yang sifatnya kuantitatif. Selain itu, data science dapat pula didefinisikan sebagai proses penggalian data sehingga dihasilkan produk data yang benar, atau dengan kata lain, data science itu merupakan sebuah proses untuk memproduksi pengetahuan data atau data insight. Untuk menghasilkan produk data yang benar, data science itu memiliki terdiri 3 fase, yaitu desain data, pengumpulan data, dan analisis data. Data scientist merupakan seorang yang melakukan pengolahan data tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan, menurut ARI 2020. Nah, data science juga dapat pula didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari teknik ekstraksi data sehingga bermakna dan logis. Nah, dalam data science ini juga terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu penembangan data dan analisis data dengan menggunakan pengetahuan pada cabang ilmu matematika, statistik, dan teknologi informasi, pemrograman komputer, dan juga pengenalan pola machine learning. Berikutnya ada pembentuk data science. Menurut Stephen Jeringer-Rilke tahun 2014, pembentuk data science dapat diilustrasikan dalam diagram Venn berikut. Nah, seperti dilihat pada gambar, di sini yang pertama ada machine learning. Machine learning itu adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari bagaimana dapat memberikan kemampuan belajar pada sebuah mesin, ini komputer atau mini komputer, dengan menggunakan algoritma tertentu. Yang kedua ada traditional software. Ini merupakan cabang ilmu yang dihasilkan dari irisan cabang ilmu komputer dengan SME, subject matter expertise. SME sendiri merupakan pengetahuan yang digunakan untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu proses bisnis pada sebuah instansi. Penerapan tradisional software ini telah digunakan hampir seluruh instansi pemerintahan maupun swasta atau pada perusahaan. Contohnya e-learning, e-library, online banking, point of sales. Yang ketiga, traditional research. Traditional research ini merupakan cabang ilmu yang diperoleh dari irisan pada ilmu matematika dan statistika dengan SME. Traditional research telah dilakukan di berbagai baik di perusahaan, instansi, serta universitas. Berikutnya ada model data science. Nah, data science akan menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data dengan menggunakan machine learning untuk menghasilkan model representatif. Dalam representatif model akan memberikan gambaran hubungan antar variabel yang ada dalam dataset. Dengan kata lain, hal ini menjelaskan bagaimana satu atau lebih variabel dalam terkait variabel lain. Dengan kata lain, data science juga merupakan proses membangun model representatif yang sesuai dengan data pengamatan. Model ini melayani dua tujuan. Di satu sisi, memprediksi output berdasarkan data input baru setelah model dapat digunakan untuk memahami hubungan antara variabel output dan semua variabel input. Berikut disediakan pada gambar, ada input X dan output Y, machine learning, kemudian representatif dari input X tadi menghasilkan predicted output Y. Berikutnya ada sumber data. Untuk membangun data science dapat digunakan beberapa sumber data berikut. Yang pertama ada Kaggle. Kaggle ini merupakan salah satu situs web untuk data science dan machine learning yang menyediakan sekitar 6.000 dataset dalam format CSV. Yang kedua ada UCI Machine Learning Repository. UCI Machine Learning Repository ini merupakan pusat dataset yang menyediakan dataset yang dapat diunduh secara gratis. Terdapat sekitar 400 dataset. Yang ketiga ada data.gov. Data.gov ini merupakan pusat data terbuka milik pemerintah Amerika Serikat
yang terdiri dari berbagai kategori, beberapa di antaranya itu pertanian, konsumen, ekosistem, pendidikan, energi, keuangan, dan sains. Berikutnya data science text klasifikasi. Nah, di sini terlihat juga pada gambar ada beberapa teks dalam data science. Oke, kita bahas satu. Yang pertama ada data teks klasifikasi dan regresi digunakan untuk memprediksi variabel target berdasarkan pada variabel input. Prediksi yang dibuat ini didasarkan pada model umum yang dibangun dari dataset yang diketahui sebelumnya. Yang kedua ada deep learning. Nah, ini merupakan artificial neural network yang bersifat sophisticated. Penerapan deep learning ini telah banyak diterapkan untuk penyelesaian masalah klasifikasi dan regresi. Yang ketiga ada clustering. Clustering ini merupakan proses mengidentifikasi pengelompokan data yang dilakukan secara alami berdasarkan pada dataset yang tersedia. Nah, pengelompokan ini juga didasarkan pada algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised learning. Yang keempat ada recommendation engines. Ini merupakan mesin yang dibuat agar memiliki kemampuan memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan pada preferensi pengguna. Yang kelima ada anomaly outlier detection. Itu merupakan kemampuan melakukan identifikasi pada titik-titik data di luar dataset yang secara signifikan memiliki sifat yang berbeda dengan dataset. Yang keenam ada time series forecasting. Ini merupakan sebuah proses memprediksi sebuah nilai tertentu berdasarkan pada histori data masa lalu yang kemungkinan akan memberikan sebuah tren atau pola tertentu yang sifatnya didasarkan pada waktu, bisa tahun, bulan, minggu, ataupun harian. Yang ketujuh ada text mining. Ini dikenal juga sebagai analis teks yang merupakan proses mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Kedelapan ada feature selection. Ini merupakan sebuah proses untuk menyeleksi atribut dalam sebuah dataset sehingga diperoleh atribut-atribut yang sifatnya penting dan dapat memberikan ciri dari objek tertentu. Berikutnya ada tools available to data scientist. Beberapa tools yang tersedia untuk para data scientist. Yang pertama ada data storage. Dalamnya itu ada MySQL, Oracle, SQL Server, HBase, MongoDB, and Redis. Kedua ada data querying. Itu ada SQL, Python, Java, dan R. Ketiga ada data analysis. Dalamnya ada SAS, R, dan Python. Keempat ada data visualization. Dalamnya ada data script, JavaScript, R, dan juga Python. Kelima ada data mining, dalamnya ada Clojure, R, dan juga Python. 6 ada cloud, dalamnya Amazon AWS, Microsoft Azure, dan juga Google Cloud. Dan ketujuh ada Hadoop Big Data, dalamnya ada Spark, HDFS, MapReduce atau Java, Pig, Hive, dan juga Scoop. Daftar alat analitik data teratas yang open source dan juga versi berbayar untuk meningkatkan kinerja dan pembelajaran sistem. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada Excel. Ini adalah produk dari Microsoft Suite dan dikembangkan di bawah keluarga Microsoft Office untuk melakukan operasi matematika, statistik, dan juga analitis. Excel juga adalah entitas penting dan sebagai alat analisis yang digunakan di berbagai organisasi. Ini memainkan peran penting dengan menganalisis persyaratan pengguna yang lengkap dan presisi dengan cara yang berguna bagi pengguna. Ini juga digunakan untuk analitik bisnis yang membantu dalam menyajikan pengurangan hubungan otomatis, dapat digunakan untuk membuat lembar anggaran untuk keperluan pribadi dan juga bisnis. Kedua ada bahasa pemrograman R. Ini adalah bahasa pemrograman perangkat lunak gratis dan fondasi R yang diperkuat untuk komputasi statistik. Bahasa R dapat digunakan analisis data dengan menambang data dan informasi statistik. R juga digunakan sebagai alat analisis yang dapat digunakan dalam berbagai cara untuk mengekstrak dan menyajikan data dari banyak organisasi. Berikutnya ada Tableau Public. Ini adalah lingkungan interaktif gratis yang memungkinkan berbagai pengguna untuk memvisualisasikan data mereka melalui web. Perangkat lunak ini juga digunakan untuk memvisualisasikan presentasi yang dikenal sebagai Visage, dapat mengakar ke halaman web, blog, dan dapat dibagikan menggunakan media sosial. Tidak banyak pemrograman yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi desktop dari perangkat lunak publik Tableau. Perangkat lunak ini juga terhubung dengan berbagai database untuk menghasilkan dan menampilkan informasi. Yang keempat ada Python.
Python dikembangkan oleh Guido dan Rossum membuatnya pada awal 1980-an. Bahasa pemrograman tinggi serbaguna yang dinamis mendukung pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Python juga kaya akan library dan open source dan dipertimbangkan untuk teknik fungsional dan terstruktur yang digunakan untuk mengimplementasikan berbagai tugas. Python dapat berkumpul di dan dari platform apapun seperti Mango, DB, JSON, SQL, Server, dan banyak lagi. Berikutnya yang kelima ada SAS, disingkat menjadi Sistem Analisis Statistik yang dikembangkan antara tahun 1980-an dan 1990-an oleh lembaga SAS. SAS adalah lingkungan pemrograman untuk mengelola data dan operasi analitis. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mengelola data dari berbagai sumber yang dapat dianalisis dan digunakan untuk profil klien dan peluang masa depan. Modul SAS ini digunakan untuk analisis web, sosial, dan pasar. Keenam ada Apache Spark. Apache Spark ini dibuat di Universitas California pada tahun 2019 IMP Lab Berkeley. Spark Image Shell untuk micro batching untuk streaming waktu nyata dengan menganalisis sejumlah besar data dari berbagai sumber seperti Hadoop. Nah, ia juga bekerja dengan sistem mendistribusikan data ke berbagai cluster dan memprosesnya secara paralel. Berikutnya dalam pemrograman data science terdapat beberapa paket software sebagai berikut. Yang pertama ada Pandas. Pandas ini merupakan sebuah software dari Python yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan analisis data. Kemudian yang kedua ada NumPy. Ini merupakan add-on pada Python yang mendukung untuk operasi multidimensional arrays dan metrik dalam skala besar. Ketiga ada SciPy. Ini merupakan library dasar untuk scientific computing. Keempat ada Matplotlib. Ini merupakan tools yang digunakan untuk membuat visualisasi data dua dimensi. Kelima ada Seaborns. Nah, ini merupakan varian pemrograman Python untuk melakukan visualisasi data dengan menggunakan library dari Matplotlib. Berikutnya ada aplikasi data science yang populer, di mana penerapan tes ini ada di beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang keuangan, kemudian di bisnis retail, kemudian di bisnis, kemudian di kesehatan, di pendidikan, kemudian penerapan desain di perbankan, dan terakhir ada penerapan data science di industri film. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini ada penerapan data science. Yang pertama, peranan data science dalam perbankan atau lembaga keuangan. Perbankan merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memanfaatkan data penerima atau nasabah secara efektif. Lembaga-lembaga ini dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memprediksi pencegahan penipuan di masa depan dengan cara yang cerdas. Pengelolaan data pelanggan melibatkan banyak analisis, statistik, penilaian matematis yang digabungkan dengan teknik AI atau algoritma, deep learning, dan juga machine learning. Hal ini juga mendukung dalam mempertahankan pelanggan, memprediksi rencana sesuai dengan penggunaan dan tabungan mereka, rencana investasi, dan sebagainya. Yang kedua, peran data science di sektor edifikasi. Nah, data science memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan semua kegiatan yang terlibat di sektor pendidikan. Kemampuan belajar siswa akan meningkat dengan mengetahui data dan keterampilan yang mereka miliki. Tergantung pada keterampilan data siswa, mekanisme pelajaran baru dapat dirancang untuk mengatasi dan mencapai tujuan pembelajaran. Data yang diperoleh dari siswa membantu ilmuwan data dalam menganalisis kebutuhan siswa, membangun keterampilan emosional dan sosial mereka, dan mengembangkan parameter pembelajaran dan keterampilan kognitif mereka, memantau kinerja siswa reguler, mengukur parameter instruksi, dan memelihara hubungan masyarakat. Berikutnya, peran data science dalam perawatan kesehatan atau ketentuan medis. Setelah pendaftaran berhasil dari data science, pelanggan yang terlibat dalam mengekstraksi informasi yang berarti untuk memelihara catatan pasien. Wawasan yang bermakna ini membantu kami untuk membuat domain pasien dan melakukan pemodelian prediktif seperti klasifikasi, pengambilan, dan visualisasi atau presentasi data. Ini juga membantu dalam mengembangkan algoritma atau prosedur yang dapat diskalakan seperti pengindeksan, streaming, dan pengambilan sampel data. Ini menggabungkan data dan menggunakan platform komputasi seperti cloud untuk menyimpan dan mengakses data. Input dan output data dan dari basis data melibatkan banyak operasi data science seperti yang dibahas di atas. Sensor juga diuntungkan dengan memanfaatkan operasi data science seperti pencitraan,
spektroskopi, dan operasi mikroskopi. Kemudian data science dalam pemasaran digital. Dengan kedatangan studi data science, banyak kemajuan telah dibawa di bidang pemasaran untuk mempromosikan bisnis masing-masing. Untuk menemukan organisasi apapun, di sini tidak dapat menyangkal bahwa pemasaran memainkan peran penting yang dimungkinkan melalui banyak aplikasi medsos. Hal ini memungkinkan koneksi pelanggan di lingkungan berbasis web melalui Facebook, Amazon, dan berbagai situs e-commerce lainnya. Kemudian yang berikutnya ada peran data science dalam analisis bahasa. Otomatis berbagai organisasi mengundang operasi analisis bahasa otomatis yang mempekerjakan profesional yang relevan untuk mempromosikan dan mencapai pengaturan organisasi yang baik. Data science akan terbukti bermanfaat karena iklan tergantung pada suasana hati pelanggan. Berikutnya, menurut webcourse.net.com, e-commerce, penerapan data science dapat juga pada e-commerce. E-commerce sudah semakin marak bermunculan dan tidak sedikit orang-orang yang memilih belanja secara online melalui situs sejenis ini. Jika Anda masih merasa asing dengan nama e-commerce, situs seperti ini biasanya dikenal juga dengan marketplace. Penjual online yang terdapat pada e-commerce biasanya akan secara otomatis menyesuaikan etalasenya berdasarkan profil data pembeli dengan mengubah tata letak halaman dan menyesuaikan halaman yang dijualnya secara otomatis dan real time. Selain itu, beberapa toko online atau online shop juga akan menyesuaikan harga berdasarkan profil penghasilan konsumen, atau bisa disebut juga dengan harga yang dipersonalisasi. Teknologi seperti inilah yang termasuk dalam salah satu aplikasi penerapan data science. Kemudian ada fraud detection. Fraud detection atau mendeteksi penipuan adalah bagian terpenting dari segala industri keuangan. Sehingga data science dan artificial intelligence atau AI adalah kedua ilmu yang sering digunakan untuk melakukan proses ini. Sebab kerusakan dan gangguan sekecil apapun itu dapat menyebabkan kerugian finansial bagi suatu perusahaan tertentu. Dan melakukan analisis prediksi real time, hal ini akan membantu dalam peningkatan deteksi penipuan dan juga keamanan cyber. Selain itu, dengan bantuan dari sebuah data science, suatu perusahaan dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif, sehingga teknologi ini dipercaya dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi transaksi penipuan yang dilakukan di setiap aktivitas. Fungsi data science lainnya dalam bidang fraud detection ini adalah dapat membantu untuk memblokir sesi atau akun jika terdeteksi terdapat aktivitas keuangan yang tidak normal. Berikutnya ada dynamic pricing. Ini penetapan harga dinamis pada umumnya digunakan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan data untuk mensegmentasikan pelanggan atau konsumen secara akurat, sehingga setiap kelompok pelanggan atau konsumen ke depannya akan dapat ditawari produk dengan harga yang berbeda. Pendapat seperti ini didasari pada informasi yang dihasilkan oleh data science dari berbagai faktor lainnya. Penggunaan algoritma dynamic pricing ini pada suatu perusahaan biasanya memperhitungkan dari berbagai macam kategori, misalnya saja seperti real time, retail property, dan fasilitas yang disediakan. Berikutnya ada karir data science. Pertumbuhan eksponensial dari setiap organisasi adalah tergantung dan tuntutan untuk memiliki keputusan yang tepat yang dimungkinkan dengan memperkerjakan ilmuwan data yang baik. Nah, berikut ada beberapa profesi di bidang data science. Yang pertama ada ahli statistik, ada arsitek data, kemudian pengembang intelijen bisnis, arsitek aplikasi, arsitek infrastruktur, arsitek perusahaan, analis data, ilmuwan data, insinyur data, ilmuwan machine learning, dan juga insinyur learning. Ini menurut Mujtaba GM dan kawan-kawan tahun 2020. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya Tiadi Tungson akan menjelaskan tentang penggunaan atau penerapan AI serta metode atau tools yang terkait. Sebagai pengantar, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang melibatkan pengembangan mesin atau program komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang pada dasarnya membutuhkan kecerdasan manusia. Hal yang menjadi dasar dari kecerdasan buatan yakni pembelajaran mesin atau machine learning yang memungkinkan mesin untuk mempelajari algoritma dari data dan membuat prediksi pada data tanpa memprogram mesin tersebut secara eksplisit. Selain itu, pembelajaran mesin juga berdasarkan suatu ilmu yang lain yaitu matematika. Oleh karena itu, kecerdasan buatan keseluruhan berdasarkan ilmu matematika, sehingga untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan ini, pembelajaran matematika harus ikut berkembang juga.
Nah, di sini dibahas adalah salah satu machine learning atau kecerdasan mesin sebagai salah satu kecerdasan buatan. Nah, di sini adalah penerapan matematika dan statistika dalam AI. Nah, pada bagian kali ini akan dijelaskan tentang penerapan matematika dan statistik yang digunakan dari salah satu contoh AI, yaitu tentang pembelajaran mesin atau machine learning. Nanti setelah ini akan disampaikan juga pembelajaran atau penerapan matematika dan statistika secara umum yang digunakan dalam AI. Nah, dalam pembelajaran mesin menggunakan alat dari berbagai bidang matematika terdapat setidaknya 4 bidang. Jadi kalau untuk di machine learning itu minimal setidaknya ada 4 bidang yang harus dikuasai, yaitu adalah statistik, kalkulus dan optimasi, aljabar linier, dan probabilitas. Pada bidang statistika, ilmu ini digunakan untuk mencari tahu hubungan antara data dan variabel-variabel dalam data tersebut. Salah satu metode dalam statistik adalah metode regresi linier yang digunakan untuk menyimpulkan kecenderungan sebuah data atau suatu data. Kemudian ada kalkulus dan optimalisasi yang digunakan dalam pembelajaran mesin dengan menggunakan suatu algoritma disebut gradient descent yang digunakan untuk menemukan arah dari steepest descent yang dapat menentukan titik terdalam pada suatu grafik data. Setelah ditemukannya titik terdalam tersebut, suatu garis regresi linier dapat ditentukan. Kemudian aljabar linier adalah ia mempelajari tentang vektor dan aturan-aturan untuk memanipulasi vektor yang menjadi dasar dari gradient descent dalam kalkulus tadi. Kemudian probabilitas, yaitu ilmu yang dapat memberikan informasi tentang seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Keempat bidang matematika yang saling berkaitan ini membentuk dasar dari pembelajaran mesin atau machine learning, sehingga untuk dapat ikut berkontribusi dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, keempat bidang matematika ini harus ditekankan lebih dalam lagi pada pembelajaran matematika. Nah, itu dalam penerapan machine learning atau machine learning, 4 hal ini dibutuhkan. Nah, kita akan lihat secara umum penerapan matematika lainnya atau statistik yang digunakan dalam AI. Nah, seperti tergambar pada gambar berikut. Nah, di sini adalah ilmu matematika dan statistik yang digunakan dalam pengembangan dari AI. Saya akan coba membahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah basic atau rumus dasar matematika dan geometri. Apa saja bidang matematika atau topik-topik pembahasan matematika yang dipelajari di sini untuk pengembangan AI, yaitu di sini yang pertama adalah rumus dasar, fungsi eksponensial, logaritma, jarak Euclidean, bidang, hyperplane, linear, non-linear, kemiringan kurva, dan dasar-dasar parabola serta lingkaran. Nah, ini adalah rumus-rumus dasar dan geometri yang dikembangkan atau digunakan dalam pengembangan AI. Dalam aljabar linier adalah dasarnya adalah komputasi matematika dan banyak digunakan di banyak bidang seperti sains, teknik, dan bidang komputasi. Dalam pengembangan aljabar linier, dalam pengembangan AI, aljabar linier dapat diterapkan pada pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan, termasuk paparan pengelompokan, penyesuaian data, klasifikasi, validasi, dan rekayasa fitur. Aljabar linier diterapkan dalam metode pembelajaran tanpa penguasaan. Dan di sini contoh penerapan seperti penerapan K-means, kemudian seperti analisis komponen utama PCA, faktorisasi matriks non-negatif, dan metode pengelompokan yang lebih canggih dapat menerapkan metode regresi dan klasifikasi, serta regresi logistik dan mesin vektor dukungan, serta metode untuk menghitung parameter model yang menskalakan masalah berskala besar. Jadi ini adalah beberapa bidang atau subtopik aljabar linier yang kita butuhkan dalam pengembangan AI. Kemudian statistik dan probabilitas. Statistik dan probabilitas merupakan salah satu konsep dasar dalam AI dan data science, di mana berperan besar dalam melakukan analisis dan perhitungan data serta pembentukan model agar model atau sistem dapat melakukan prediksi dengan baik. Berikut gambaran penggunaan statistika dalam AI. Seperti gambar ini ya. Jadi ada deskripsi statistik, probability theory, chain rule, Bayesian rule, ya, distribution, sampling, hypothesis testing, estimators, MLE atau MAP. Beserta ini adalah beberapa fungsinya.
Lanjut, kalkulus yang sering digunakan dalam pengembangan AI adalah aturan turunan, penjumlahan, perkalian, pembagian, aturan rantai, hiperbolik, penerapan turunan, serta minima maksima. Kalkulus multivariabel, turunan parsial, algoritma gradient. Nah, gambar berikut adalah menjelaskan algoritma gradient descent yang digunakan yang bekerja di backpropagation BP dalam arsitektur jaringan neural atau neural network untuk mengoptimalkan parameter. Dan terakhir adalah matematika diskrit. Matematika diskrit yang banyak, subtopik yang banyak digunakan seperti set atau himpunan, fungsi, logika orde pertama, hubungan, struktur data, algoritma, kompleksitas waktu dan ruang. Untuk algoritma, rekursi, kombinatorik, pohon, graf, mesin, keadaan, hingga pemrograman dinamis adalah bidang matematika diskrit yang diperlukan dalam AI. Jadi ini adalah yang dibutuhkan dan dibagi seperti ini. Dalam diagram di samping ini hanyalah konsep-konsep matematika diskrit yang terkenal yang diterapkan pada algoritma. Berbagai konsep lain seperti finite automata, bahasa formal, aljabar Boolean, probabilitas, matriks tidak disebutkan karena untuk menghindari kebingungan tabrakan dengan bidang lainnya. Nah, berikut penerapan dan tools AI yang sering digunakan. Penerapan AI biasanya pada sistem komputer atau mesin sehingga sistem dapat mengenali data. Data tersebut didapatkan melalui berbagai cara, contoh dengan cara manual labeling, observing behavior, download from website, atau partnership. Ada 3 jenis AI yang telah terkenal, yaitu manipulation AI, neural AI, dan neural network. Manipulation AI adalah jenis yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian. AI jenis ini menggunakan simbol abstrak. Neural AI merupakan jenis kecerdasan buatan yang populer sejak tahun 80-an. AI ini merepresentasikan pengetahuan melalui neuron buatan yang kemudian dihubungkan melalui proses belajar. Sementara itu, neural network adalah jenis AI yang diatur dalam lapisan yang berkaitan dengan simulasi. Biasanya, AI jenis ini digunakan dalam proses eksperimen berulang, sehingga AI dapat memahami konstruksi perlakuan yang diberikan manusia terhadap teknologi canggih ini. Terciptanya AI dalam menghasilkan keuntungan bagi manusia karena dengan menggunakan AI, pekerjaan manusia akan terbantu sehingga dapat lebih fokus mengerjakan hal yang lain. Nah, berikut adalah penerapan AI. Yang pertama ada virtual reality, yaitu teknologi yang seolah-olah kita dapat berhubungan dengan dunia virtual. Kemudian adalah mobil pintar, di mana penerapan AI ini sehingga beberapa sensor pada mobil dapat menjalankan sistem radar seperti sistem autopilot dan sebagainya. Kemudian adalah kamera smartphone yang telah dilengkapi dengan beberapa efek dan tentunya itu di dalamnya adalah kerja dari AI. Kemudian aplikasi ojol di mana AI digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi. Misalnya ketika memesan ojol, aplikasi akan langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan pelanggan dan sebagainya. Kemudian chatbot, di mana chatbot adalah salah satu penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia dalam bisnis terlebih di era digital. Chatbot punya banyak peran. Selain sebagai pusat layanan dan informasi selama 24 jam setiap hari, teknologi tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada penjualan. Karena di sini juga beberapa pendekatan yang dilakukan chatbot seperti newsletter, rekomendasi produk, atau diskon. Kemudian penggunaan AI dalam perbankan. Di sini kegunaannya untuk pencegahan penipuan. Mesin learning dapat mencegah penipuan dengan memantau kebiasaan pengeluaran pelanggan secara teratur dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti interval, antar transaksi, lokasi, nilai, dan banyak lagi. Teknologi tersebut dapat membantu menentukan apakah transaksi tersebut sah atau penipuan. Kemudian penerapan dalam e-commerce, ya umumnya yang dilakukan orang untuk meningkatkan penjualan mereka. Kemudian dengan memperhatikan pola penggunaan pelanggan, maka teknologi ini juga dapat merekomendasi produk dan membantu pencarian. Kemudian algoritma pencari prediktif Google. Nah, pada pencarian prediktif ini, jika kita menekan sebuah kata, maka akan ada kata-kata selanjutnya yang sebagai prediksi yang dimunculkan. Nah, ini
adalah salah satu penerapan AI juga untuk mempermudah kita dalam pencarian. Google menggunakan kombinasi teknologi di balik mesin pencari terbuka ini, termasuk di dalamnya yang digunakan adalah neural network, deep learning, machine learning, dan AI itu sendiri atau artificial intelligence. Nah, berikut adalah tools yang dikembangkan dalam AI. Yang pertama adalah sistem expert atau sistem pakar, di mana adalah sebuah program yang memperlihatkan derajat keahlian dalam pemecahan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Keahlian sistem pakar dalam memecahkan suatu masalah diperoleh dengan cara merepresentasikan pengetahuan seseorang atau beberapa orang pakar dalam format tertentu dan menyimpannya dalam basis pengetahuan. Sistem pakar berbasis kaidah rule-based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan kaidah rules untuk merepresentasikan pengetahuan di dalam basis pengetahuannya. Nah, berikut adalah metode yang digunakan dalam sistem pakar. Ada AHP, Analytical Hierarchy Process, Breadth First Search, kemudian ada BFS, Best First Search, kemudian DFS, Deep First Search. Penelusuran ke depan, forward chaining, penelusuran ke belakang atau backward chaining. Berikut adalah contoh dari sistem pakar atau expert system. Yang pertama adalah Dendral, aplikasi yang mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Kemudian ada Mykin, merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis beberapa jenis penyakit. Prospector, aplikasi yang diterapkan untuk kebutuhan pada bidang geologi. XCON dan Excel merupakan software untuk mengkonfigurasi sistem komputer yang lebih besar. Kemudian ada jaringan saraf tiruan, Artificial Neural Network, di mana merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan melakukan proses belajar atau perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan saraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan saraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Nah, berikut adalah beberapa keunggulan dalam penggunaan ANN atau Artificial Neural Network. Yang pertama adalah perkiraan fungsi atau analisis regresi termasuk prediksi, time series, dan modeling. Kemudian ada klasifikasi termasuk pengenalan pola dan pengenalan urutan serta pengambilan keputusan dalam pengurutan. Selanjutnya ada pengolahan data termasuk penyaringan atau pengelompokan dan kompresi serta keunggulan robotik. Selanjutnya ada logika fuzzy. Logika fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzzy adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Beberapa penerapannya antara lain di teori kendali hingga kecerdasan buatan, di dunia kedokteran untuk mendiagnosis penyakit pasien dan penelitian tentang kanker, dalam manajemen pengambilan keputusan seperti manajemen basis data untuk query data, kalau dalam industri untuk tata letak pabrik yang memaksimalkan penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi pencocokan pola, dan juga dapat untuk mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, ketidaktepatan imprecise, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Selanjutnya adalah NLP atau Natural Language Processing. NLP adalah cabang dari Artificial Intelligence yang berhubungan dengan interaksi antar mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. NLP menggunakan data yang bersifat tidak terstruktur atau tidak berupa tabel, yakni datanya berupa data teks. Data teks dan bahasa dapat memiliki isi dan ukuran yang sangat beragam sehingga lebih menantang dibandingkan data tabular biasa. Analisis sintaksis adalah teknik utama yang digunakan untuk menyelesaikan tugas natural language NLP. Sintaksis mengacu pada susunan kata dalam sebuah kalimat sehingga membuat pengertian gramatikal. Dalam NLP, analisis sintaksis digunakan untuk menilai bagaimana bahasa natural sejajar dengan aturan tata bahasa. Berikut adalah algoritma yang digunakan untuk menerapkan aturan gramatikal sekelompok kata dan memperoleh makna darinya. Yang pertama adalah stemming,
yaitu proses melibatkan pemotongan akhir atau awal kata, lemmatization, proses pengurangan berbagai bentuk kata yang berubah menjadi suatu bentuk untuk memudahkan analisis, kemudian tokenization, yaitu proses pembagian sebagian besar teks berkelanjutan menjadi unit-unit berbeda. Dan terakhir adalah parsing, proses analisis teks menjadi komponen sintaksis logis, biasanya untuk menguji kesesuaian dengan tata bahasa. Baik, beritu adalah penjelasan tentang AI yang bisa disampaikan dari ilmu matematika atau statistik yang melatar belakangi atau yang bisa mendukung AI, kemudian penerapan dan pemanfaatan AI, serta tools yang dikembangkan dalam AI. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.